beberapa tempat, di beberapa Polres Malang, itu justru anggota juga ikut bermain, Komandan. Nah, bagaimana kalau Komandan menyikapi ada oknum-oknum yang seperti ini, Komandan? Nah, ya itu mungkin biasa terjadi ya. Kurir dengan bandar, saya minta juga kalaupun masih mau lakukan, saya akan buru sampai dimanapun. Dan itu memang target kami, komitmen kami. Karena inilah yang sebenarnya yang meracuni di bawahnya ini. Berarti dirasakan betapa nikmatnya itu mungkin barang ya, Komandan, sampai kemudian tidak bisa lagi untuk tidak menggunakan itu, bahkan risikonya untuk kembali masuk di lapas, di penjara tidak jadi masalah mungkin, Pak ya? Iya, sepertinya ya ada unsur seperti itu. Mungkin karena di lapas sekarang perlakuan kita mungkin tidak sama dengan dulu. Akhirnya ya kalau ada di dalam, lebih-lebih kalau misalnya di luar susah dapatkan pekerjaan, kemudian bermasalah masuk di dalam kan kita jaga, kita kasih makan, dan semuanya kita tanggung. Dia titip barang itu 6 bal untuk disebarkan di Bulukumba. Jadi makanya kemarin saya tertidur, baru saya terbangun. Rupanya ini orang sudah mau menghancurkan generasi bangsa ini. Apalagi namanya Bulukumba. Saya terpanggil. Dan saya tidak takut dengan orang-orang mereka itu. Saya hanya mau mengingatkan kepada seluruh generasi muda bahwa untuk mewujudkan keinginan kita menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, berkualitas dan berkarakter, satu, hindari narkoba. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di forum ini kita percaya satu hal, setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab pada arah dan masa depan Bulukumba dan Indonesia. Di hadapan host, sudah ada sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin tajam, mungkin juga tidak nyaman, tetapi penting untuk dijawab, karena masa depan Bulukumba tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog. Guys, narkoba bukan lagi sekedar berita kriminal. Ia telah menjadi ancaman mengintai rumah kita, keluarga kita, dan masa depan generasi muda Bulukumba. Penangkapan terus dilakukan, pelaku terus diproses. Namun pertanyaan besarnya adalah mengapa peredaran narkoba seolah tak pernah berhenti? Sore ini kita akan membedah fakta, menguji langkah, dan mencari solusi bersama para narasumber yang berada di garis depan. Inilah saatnya kita bicara jujur demi menyelamatkan Bulukumba bersama pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Dan saya langsung saja perkenalkan, di samping saya ada dari Ketua Gerakan Anti Narkotika Nasional Bulukumba, Ibu Rosmania Rajamuli. Assalamualaikum Ibu. Di samping beliau ada Kasat Narkoba Polres Bulukumba, Bapak AKP Salahuddin SH.MH. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping beliau ada Bapak Kepala Lapas kelas 2A Bulukumba, Bapak Mansur Esos MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian di ujung ada pemerhati masalah sosial kemasyarakatan Dinda Suwandi Bali. Guys, beliau ini kalau berbicara soal Suwandi Bali tidak ada mungkin yang tidak kenal. Beliau cukup aktif dalam hal pendampingan masyarakat khususnya terkait dengan kasus agraria di Bulukumba. Guys, selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di sini kebijakan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim. Hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Sekali lagi, saya sapa narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali
diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya pengen dengar dulu dari Kasat Narkoba Polres Bulukumba. Komandan, dalam beberapa tahun terakhir ini peredaran narkoba cukup menjadi isu yang strategis, Komandan. Di mana-mana narkoba ini selalu menjadi perbincangan, baik di level pusat maupun di level daerah, termasuk di Bulukumba sendiri. Nah, saya pengen dengar, termasuk mungkin pemirsa Bulukumba TV, pengen dengar seperti apa sih sebenarnya fenomena kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba, Komandan. Silahkan, bagaimana, Komandan? Baik. Ya, ya sudah. Terima kasih ya atas undangan podcast hari ini. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu bahwa di Bulukumba ini saya menjabat kurang lebih 2 bulan. Oh, baru 2 bulan, Komandan. Ya, jadi terkait dengan peredaran narkotika di Bulukumba, di sini intensitas sangat tinggi. Iya. Namun demikian, Tapi sebelumnya ke situ, Komandan. Baru 2 bulan di Bulukumba. Sebelumnya di mana dulu, Komandan? Mungkin banyak yang penasaran ini. ya, jadi saya sebenarnya penugasan saya sebelum ke Bulukumba, Iya. pertama saya di Sengkang, kemudian di Pinrang, kemudian pindah ke Parepare, kemudian jabatan Kasat Serse di Baru, kemudian pindah lagi ke Maros selaku Kasat Narkoba, kemudian diberikan amanah lagi menjadi Kasat Narkoba kembali di Bulukumba. Jadi itulah perjalanan penugasan kami di kepolisian. Tapi soal asal-usul Bulukumba Kalau atau... asal usul saya asalnya Jeneponto. Oh, Jeneponto, Ya, ya. betul. Jadi iya. saya berpikir bahwa Jeneponto dengan Bulukumba ini hampir sama karakternya, seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan bahwa peredaran narkotika di Bulukumba memang intensitasnya tinggi, tetapi kita punya trik dan teknis bagaimana caranya bisa memberantas narkotika di Bulukumba. Dan selama saya di sini sudah banyak yang kita ungkap. Baik dari penyalahguna, kurir maupun bandar. Jadi itu tidak terlepas dari dukungan semua, baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda maupun stakeholder lainnya. Ini saya berkolaborasi dengan mereka bagaimana Kabupaten Bulukumba ini bisa terlepas dari peredaran narkotika, dan itu komitmen kami dengan pimpinan kami. Makanya saya membuat komitmen bahwa tidak ada ampun bagi para pelaku narkotika. Dan ini saya tekankan bahwa agar menghindari narkotika, karena itu bisa merusak semuanya, baik dari segi ekonomi, keluarga, itu dapat menghancurkan semuanya. Itu penekanan kami, dan saya tetap meminta kepada rekan kerja semua, dari pemerintah dan semuanya agar mari bersama-sama memerangi narkotika yang ada di Bulukumba. Dari hasil pengungkapan kasus, Komandan, apakah Bulukumba saat ini lebih banyak menjadi daerah konsumsi, daerah transit, atau bahkan bagian dari jaringan distribusi narkoba di Sulawesi Selatan, Komandan? Jadi kalau selama saya di sini, yang banyak kami ungkap itu penggunanya yang banyak. Ya, jadi kenapa banyak penggunanya? Bisa saja banyak yang menyediakan. Seperti itu. Jadi itu salah satu rumusnya. Makanya nanti saya tekankan kepada semua anggota kami bahwa barang yang masuk harus diputus. Seperti itu. Jadi harus memutus mata rantai supaya jangan ada terjadi peredaran. Seperti itu. Jadi kenapa orang mudah membeli? Karena bisa saja ada yang menyiapkan. Seperti itu. Nah, inilah yang kami ini kejar sampai ke bandar-bandarnya. Bagaimana memutus mereka supaya jangan ada terjadi peredaran seperti itu. Nah, terkait dengan itu, Komandan, yang diungkap sejauh ini itu dari mana sih asalnya, Komandan? Kalau di Bulukumba ini hampir semua kecamatan kita ungkap, ya. Jadi yang mendominasi itu termasuk di Kecamatan Ujung Bulu, Gatarang,
Termasuk itu yang tinggi pengungkapan kami. Yang lain ada juga yang kita ungkap, dan ada beberapa yang kita sudah target. Inilah yang skala besar yang kita target, bagaimana bisa menangkap mereka supaya memutus semua jaringan-jaringan yang ada. Baik, sebelum saya mengulik lebih jauh lagi, kemudian saya ke Pak Kalapas dulu. Jadi Lapas Bulukumba mungkin tidak lama juga, baru juga mungkin Pak ya di Lapas Bulukumba. Iya, baik. Terima kasih. Saya juga dengan Pak Kasa kurang lebih sama, Pak. Cuma saya duluan 1 bulan sepertinya. Jadi saya masuk bulan ketiga ini, Pak. Dan sebelumnya saya ke Lapas Takalar, dimutasi ke Bulukumba bulan April kemarin akhir. Nah, kalau di Lapas Bulukumba sendiri, Pak, seberapa besar persentase warga binaan di Lapas Bulukumba yang terjerat kasus narkoba dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, Pak? Baik, saya ingin menyampaikan bahwa per hari ini isinya Lapas Bulukumba itu 468 orang, Pak. 468 orang. Nah, dari jumlah tersebut, jumlah kasus narkoba 290 orang. Jadi kalau misalnya kita persentasekan itu, kasus narkoba yang ada di Lapas Bulukumba itu sekitar 62%. Wah, tinggi juga, Pak. Iya, termasuk banyak. Di situ ada pengedar, ada pengguna, dan termasuk juga ada bandar. Oh, ada bandar juga. Iya, jadi kita sudah klasifikasi itu. Ada yang banyak seperti Pak Kasa tadi sampaikan, memang pengguna, Pak, banyak. Dan tentu kami dari pihak Lapas berharap mudah-mudahan ke depannya yang pengguna ini tidak masuk di lapas, supaya lapasnya tidak over kapasitas. Iya, Pak. Dari pengalaman Bapak di Lapas Bulukumba, mungkin juga sudah bicara dari hati ke hati terkait dengan kasus narkoba yang ada di Lapas Bulukumba ini, Pak. Sebenarnya sih apa yang melatar belakangi sampai kemudian napi ini, warga binaan ini terjebak pada narkoba ini, Pak? Iya, baik. Kami di lapas itu, Pak, kegiatan pembinaannya itu ada 2 macam. Ada namanya program pembinaan kemandirian, dan ada namanya program pembinaan kepribadian. Nah, kepribadian ini kami harus perbanyak kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya, kenapa misalnya selalu berulang-ulang dan selalu ada yang baru? Ya, saya juga kurang paham, tapi yang jelasnya kalau misalnya saya sampaikan di dalam, kemudian cerita dari hati ke hati, ya pertama pergaulan, kemudian yang kedua ya mungkin masalah ekonomi juga. Karena terkadang ada juga misalnya disuruh bawakan barang kemudian ditangkap. Dia tidak tahu konsekuensinya kalau misalnya ini yang saya lakukan berdampak atau tidak, Pak. Jadi seperti itu. Ada macam-macam, Pak, penyebabnya sehingga mereka melakukan itu. Dan sejauh ini ada yang sampai berulang, Pak, ya? Iya, namanya kasus narkoba itu, Pak, ada berulang-ulang. Residivis, Pak. Ada residivis. Iya. Biasanya yang paling sering itu berapa kali sih, Pak? Kalau di sini tidak terlalu banyak, Pak, tapi ada. Ada yang biasa sampai 2 kali, 3 kali. Tapi yang banyak biasa 2 kali, Pak. Tapi kalau di Bulukumba sini selama saya di sini masih kurang, Pak. Tapi ada, Pak. Ada. Berarti dirasakan betapa nikmatnya itu mungkin barang ya, kemudian sampai kemudian tidak bisa lagi untuk tidak menggunakan itu, bahkan risikonya untuk kembali masuk di lapas, di penjara tidak jadi masalah mungkin, Pak, ya? Iya, sepertinya ya ada unsur seperti itu. Mungkin karena di lapas sekarang perlakuan kita mungkin tidak sama dengan dulu. Akhirnya ya kalau ada di dalam, lebih-lebih kalau misalnya di luar susah dapatkan pekerjaan, kemudian bermasalah masuk di dalam kan kita jaga, kita kasih makan, dan semuanya kita tanggung. Lebih manusiawi mungkin sekarang. Ya, seperti itu, Pak. Nah, itu mungkin yang bikin mereka sampai kemudian ketagihan. Dan pernah, Pak, terjadi. Ada narapidana sudah bebas tidak mau keluar. Dia mau keluar? Tapi bukan di sini, Pak. Ada di
Sudah nyaman. Karena mungkin kalau di luar susah dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau di dalam kan sudah pasti besok pasti saya makan. Iya. Nah, pembinaan yang lebih spesifik Pak yang dilakukan lapas sejauh ini supaya mereka tidak mau lagi terlibat. Katakanlah misalnya sudah selesai menjalani hukuman, keluar dan tidak mau lagi untuk menyentuh barang narkoba, apa yang dilakukan oleh lapas? Baik, itu tadi saya sampaikan bahwa kami di lapas itu, Pak, pembinaannya itu konsentrasi kami dua macam itu, kegiatan kemandirian. Kalau kemandirian ini berbentuk keterampilan, makanya kami harus banyak didukung dari pihak luar supaya ada kegiatan keterampilan kemandirian, punya keahlian dan lain sebagainya, supaya kalau misalnya dia bebas, dia bisa buka lapangan kerja atau bisa diterima untuk bekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan pembinaan kepribadian ini, Pak. Di dalam itu, Pak, kegiatan keagamaan itu luar biasa. Kami dibantu dari Kementerian Agama, kemudian dari WADA dan lain sebagainya itu. Hampir setiap hari, Pak, kita adakan kegiatan-kegiatan di dalam. Ada pengajian, ceramah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mereka memang serius di sana, insya Allah akan berubah, Pak. Nah, di sana Pak, yang kalau bicara soal usia yang paling banyak di sana yang usia seperti apa, Pak? Memang yang di dalam itu, Pak, yang usia produktif. Usia produktif. Iya, Pak. Kalau lansia itu tidak seberapa. Memang yang usia produktif. Jadi kita sangat sayangkan karena yang terjerat kasus-kasus seperti itu memang usia-usia produktif, Pak. Ya. Baik, saya ke Ibu Ketua GAN, Gerakan Anti Narkotika Nasional Bulukumba, Generasi, Ibu Rosmaniar. Ini sebenarnya sudah kedua kalinya ini Ibu datang, Ibu ya. Ya, tetapi ini saya pikir momen yang tepat karena pemangku kepentingan ini ada semua di sini, Ibu ya. Bisa lebih banyak komunikasi lagi, lebih mendalami mungkin dari instansi ke instansi, mungkin lebih kepada itu ya. Nah, tadi Ibu sudah disampaikan oleh Bapak Kalapas bahwa yang banyak menghuni lapas sejauh ini terkait dengan kasus narkoba itu adalah usia produktif, generasi muda, Pak ya. Nah, sejauh ini Ibu apa sih mungkin ada program dari GAN khususnya untuk terkait generasi muda ini untuk menghindari atau tidak terjebak pada kasus narkoba, Ibu? Mungkin bisa disampaikan. Silakan. Kalau terima kasih banyak untuk kedua kalinya diundang ke sini. Kalau kita di GAN, ini kita sudah ada program kerja kami yaitu mengadakan sosialisasi dan edukasi ke seluruh sekolah nantinya di Kabupaten Bulukumba. Itu saja yang bisa kami bantu daripada pemerintah. Jadi untuk anak-anakku terhindar daripada barang haram itu ya harus mencari aktivitas yang positif, bergaul yang secara tidak bebas, sembarang-sembarang bergaul. Artinya aktivitas sekolah itu harus ditekuni seperti kurikulum, OSIS. Jadi kita ini besok kita mau adakan lomba duta anti narkoba. Di sini pastinya kita mencari generasi-generasi muda yang memang semangatnya untuk menolak daripada penyalahgunaan narkoba ini. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana pola komunikasi atau koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga terkait termasuk misalnya kepolisian dan pihak-pihak lain itu seperti apa, Ibu? Kalau komunikasi kami kepada instansi dan yang sinergi dengan kami, alhamdulillah sangat baik. Dengan Pak Kapolres, Pak Kalapas, Pak Danding, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan semua instansi yang stakeholdernya Forkopindo, alhamdulillah GAN ini diterima baik di kalangan mereka dan mereka ingin membantu kami untuk mengembangkan apa program kerja kami. Begitu. Baik, saya ke Dinda Suandini, aktivis pemuda nih sekaligus pemerhati terkait dengan narkoba. Dinda, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba bahwa di Bulukumba ini termasuk tinggi lah begitu komandannya kasus narkobanya dan beda-beda tipis seperti yang disampaikan tadi dengan jenis ponto lah begitu ya. Terkait dengan karakteristik masyarakatnya mungkin Pak ya. Nah, bagaimana sebagai aktivis pemuda, generasi muda sekaligus pemerhati
sosial kemasyarakatan. Bagaimana Anda melihat fenomena narkoba sejauh ini di Bulukumba, Dinda? Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan, saya salah satu generasi muda di Kabupaten Bulukumba. Mungkin Pak Kalapas ini pertama kalinya saya ketemu karena saya jarang komunikasi dengan sesuatu yang sifatnya elit. Saya minta maaf. Saya di Bali, saya lebih cenderung pada kondisi sosial dampak daripada pengaruh narkoba ini. Saya lebih cenderung menganalisnya di situ. Kondisinya gini kan, lebih baik saya berpikir begini. Sesuai dengan konsep yang ada di negara kita ini, bahwa 2045 ini akan lahir generasi emas. Nah, generasi emas ini yang kemudian saya masukkan dalam diri saya, bahwa di era sekarang minimal sayalah orang yang kemudian menjadi batu loncatan buat generasi selanjutnya untuk kemudian mencapai generasi emas itu. Nah, fenomena yang terjadi ternyata setelah masuk konsep itu terjadi dinamika kepemudaan, dinamika sosial, dinamika intrik, ekonomi dan seterusnya. Saya lebih cenderungnya di kondisi sosial. Ternyata generasi muda hari ini itu diserang. Saya menyebutnya narkoba ini sebagai wabah. Betul. Wabah inilah yang kemudian kita mau pikirkan, apakah kita mau berantas atau kita mau biarkan begitu saja. Nah, fakta yang terjadi sesuai dengan bahasa generasi muda hari ini, bahwa di Kabupaten Bulukumba ini banyak yang menyebut bahwa pengedar narkoba banyak di Kabupaten Bulukumba, pengguna dan pemakai banyak di Kabupaten Bulukumba. Nah, saya berpikirnya begini, ketika misalnya berdasarkan fakta yang saya dapat di lapangan, pengungkapan kasus terbesar di Kabupaten Bulukumba ini di per Januari itu ada di Ujung Bulu, ada 28 kalau tidak salah ingat Pak Kasat. Ada 28, ada di Kecamatan Gantarang, ada di Kecamatan Ujuloe, ada Ujuloe kayaknya 5 sampai di Kajang 4 dan beberapa kecamatan lainnya masing-masing 1 di per Januari ini. Nah, kondisi inilah yang kemudian saya pikirkan. Kita sebagai generasi muda, apa yang kemudian sumbangsi kita untuk negara? Nah, kondisi untuk mau memutus mata rantai daripada peredaran narkoba di Kabupaten Bulukumba ini, diserang psikis, diserang sektor kesehatan apapun itu masuk di generasi muda. Bayangkan nggak? Kita hanya berpikir bahwa andaikan tidak ada konsep kan kondisinya di usia sekarang banyak anak sekolah yang kemudian sudah terjerat kasus narkoba. Nah, andaikan misalnya dia diproses secara hukum tanpa ada bahasa dari kepolisian itu yang lazim digunakan oleh teman-teman, bahwa dia bukan konsep RJ. Kalau biasanya kan biasa ada sebut teman-teman bahwa RJ, dia bukan RJ. Pak Kasat lebih paham soal itu. Cuma saya berpikirnya di kondisi sosial, Kak. Kondisi sosial, potensi kejahatan ketika tidak berantas narkoba ini akan besar. Yang pertama, misalnya Kak, saya lebih baik menjabarkan di sini. Pertama, ketika misalnya seorang pengguna narkoba, dia tidak memiliki pekerjaan, lalu kemudian melakukan hal seperti itu, maka yang terjadi di lapangan adalah potensi pencurian besar. Ini kan sudah menjadi fakta ini. Biasanya ketika misalnya orang menggunakan narkoba, kemudian tidak ada pekerjaan dan seterusnya, dampak terburuknya adalah tindak kejahatan lain. Saya menyebutnya tata surya kejahatan. Ini menurut persepsi saya, karena saya ini bukan dari lembaga apapun. Saya ini hanyalah seorang generasi muda yang tidak terlibat pada kondisi kelembagaan. Saya hanya generasi muda yang menilai tata surya kejahatan itu ada di narkoba. Berpotensi muncul kejahatan-kejahatan lain ketika penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba semakin marak. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama selaku kepolisian, selaku Kalapas juga. Dia hanya menyiapkan tempat bagi mereka. Cuma yang harusnya ini saya mau lebih cenderung fokus pada Kalapas terkait dengan ketika misalnya dia masuk, orang sudah menyebutnya bahwa tidak se-ekstrim dulu ketika mendengar bahwa di dalam tempat binaan ini tidak se-ekstrim dulu. Ini yang harus dipikirkan bersama, karena kita terbatas oleh hak dan undang-undang itu sendiri. Mungkin itu sedikit gambaran yang perlu saya sampaikan, Kak. Tapi yang jelas satu,
untuk mau memunculkan generasi emas 2045 ini, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah perbaiki dulu generasi muda hari ini. Hindari soal narkoba. Nah, tugasnya kita mengungkap sesuai dengan bahasanya Pak Kasat bahwa ini adalah barang siluman yang keberadaannya kita tidak tahu. Tetapi ketika dia barang siluman, potensi untuk memahami alur kejahatan itu ada dan bisa dilakukan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Kak. Terkait dengan lapas tadi, mungkin bisa dikembalikan bahwa lapas itu adalah menakutkan, Dinda. Betul sekali, Kak. Supaya tidak ada lagi yang mau kedua kalinya. Iya. Ini yang harus dilakukan. Kan biasanya begini. Banyak di banyak penyalahguna narkoba ini ataupun kejahatan lain misalnya, yang ketika misalnya di era dulu ketika mendengar kalimat lapas mereka takut untuk melakukan hal yang sama. Nah, kondisi sekarang dia asik. Bahkan yang menarik ini berdasarkan data, entahkah data ini benar atau tidak, tapi saya yakin dan percaya tidak mungkin juga sumber yang kemudian diberikan kepada saya ini tidak valid. Bahkan saya pernah mendengar diskusi ringannya teman-teman di perkopian, dia bahasakan bahwa di lapas ini tidak di Bulukumba ya, tapi di tempat lain. Di tempat lain. Bahkan jadi sarang peredaran narkoba. Muncul di media sosial dan seterusnya. Ini kan yang sebenarnya ketika autokritik buat kita, termasuk di Pakalapas. Ketika misalnya wacana ini muncul di permukaan, tentu kita mau berbenah. Jangan sampai terjadi di Bulukumba. Ketika itu terjadi di Bulukumba, tamparan besar buat kita semua. Itu. Tapi sejauh ini Dinda Suandi Bali masih menganggap bahwa lapas Bulukumba belum seperti itu. Saya bilang begini kan, Dai. Saya tidak mau mengklarifikasi hal seperti itu karena saya tidak pernah sama sekali untuk masuk berdiskusi dengan Kalapas. Tapi setidaknya ketika misalnya ada hal yang terjadi di luar sana yang kita mau hindari adalah jangan sampai terjadi di Bulukumba. Harapan saya besar di situ, Kak. Iya, nanti sebentar diklarifikasi sama Pak Kalapas, tapi saya kembali ke Pak Kasat dulu. Pak Kasat, sudah 2 bulan di Bulukumba menangani soal narkoba. Nah, sejauh ini seperti apa gerakan dari Pak Kasat sendiri ini menangani soal narkoba? Termasuk distribusi narkoba ini di daerah mana sih yang paling banyak sebenarnya narkoba ini, Komandan? Silakan. Ya, baik, terima kasih bahwa selama saya kepemimpinan kami di sini, kasus yang kami sudah ungkap sudah banyak. Jadi dengan berbagai macam peranan masing-masing. Mungkin saya kembali dulu bahwa rata-rata di sini yang kita proses itu residivis. Residivis. Berarti lebih dari 1 kali. Ya, lebih. Bahkan ada yang kemarin kita amankan itu sudah 3 kali keluar masuk lapas. Nah, ini yang jadi pembelajaran mungkin bagaimana pola pembinaan kerjasama dengan Kalapas supaya mereka ini ketakutannya lebih tinggi untuk mengulangi seperti itu. Nah, ini pola kami juga, selain penindakan, kami juga melakukan pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi. Kemarin Ibu Niar, bagaimana kedepannya ini Bulukumba ini kita berkolaborasi dengan pemerintah, dengan pihak-pihak semua, melakukan pencegahan. Jadi baik dari sekolah, di desa, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba. Ya, ini yang kami lakukan. Nah, di samping itu penindakan juga kita terus melakukan penindakan itu. Jadi kayak tadi malam ada juga kita amankan, jadi agak lumayan juga. Seperti itu. Inilah. Boleh tahu di daerah mana ya, Komandan? Ini daerah Bulukumba. Nah, jadi ada lumayan besar bibit yang kita amankan. Dan kami tidak berhenti mengejar pelaku-pelaku narkotika, khususnya di kalangan bandar. Seperti itu. Jadi itulah yang kami lakukan di Bulukumba, dan saya komitmen dengan anggota semua masyarakat bahwa kami tidak takut dengan siapapun dalam pemberantasan narkotika. Seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaan saya, Komandan, kalau distribusinya atau peredarannya di wilayah mana sih yang paling dominan sejauh ini, Komandan? Ya, kalau pengungkapan kami kan lebih banyak di kota. Seperti itu ya. Jadi di mana banyak pelaku, distribusinya di situ lebih meningkat seperti itu. Jadi saya menyampaikan juga ada beberapa pemerintah setempat
bahwa tolong kami dibantu informasi karena yang kami pantau sekarang ini pelabuhan-pelabuhan pintu masuk. Seperti itu, seperti yang ada di Kajang, ada di sini. Itu yang kami pantau sekarang karena tidak menutup kemungkinan pintu masuknya ini lewat pelabuhan. Begitu juga darat. Seperti itu. Jadi semua kita pantau. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat, pemerintah membantu kami memberikan informasi. Kalau ada yang mencurigakan, ada info bahwa di sini banyak. Saya cukup itu saja info dibantu kami. Karena sebenarnya kita di narkotika ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami mengajak semua stakeholder, pemerintah, tokoh-tokoh agama semua, pemuda bekerja sama kita memerangi di Bulukumba. Seperti itu. Ya, tadi disebutkan pintu-pintu masuk komandannya atau masuk di beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil tadi yang komandan sebutkan. Nah, itu baru sebatas indikasi, teridentifikasi atau memang sebelumnya sudah ada lewat di situ komandannya? Jadi untuk masa saya di sini hanya informasi, tapi sebelumnya pernah ada. Jadi kalau sudah pernah ada masuk, tidak menutup kemungkinan dia ulangi. Ada kedua kalinya. Ya, seperti itu. Jadi kami mengutip ke Parepare. Kemarin ada ditangkap 41 gram. Oh, dari Parepare itu komandan? Ya, jadi itu pintu masuknya itu. Pintu masuknya. Jadi memang di peredaran narkotika ini lebih banyak jalur laut. Jalur laut. Ya, jadi kami merumuskan bahwa jangan sampai terjadi di Bulukumba. Jadi kami merumuskan dengan anggota semua, tolong dipantau pelabuhan-pelabuhan. Jadi tidak menutup kemungkinan karena ya mungkin pernah disampaikan ini bahwa rata-rata masyarakat di Bulukumba ada yang bekerja di luar negeri, Malaysia, kemana. Dan jadi, itu teridentifikasi yang bawa masuk komandannya? Kalau antisipasinya kita belum pastikan, yang jelasnya kita mencari data. Apakah dia ini keluar setelah masuk? Bisa saya kecurigaan kita ke situ. Tapi kalau membuktikan dia membawa itu perlu pendalaman seperti itu. Jadi tetap melakukan langkah-langkah bagaimana merumuskan jaringan-jaringan ini apakah lewat laut, lewat darat seperti itu. Nah, di Bulukumba ini hampir mungkin tiap minggu ya paling tidak ada pengungkapan kasus komandan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa tidak berhenti ini komandan? Jadi sebenarnya ini jadi pemikiran kami juga bahwa kenapa narkoba ini tidak bisa habis begitu. Karena kalau pengungkapan hampir tiap malam saya mengungkap. Jadi tadi malam itu ada 3 kasus lagi saya ungkap. Generasi inilah tugas kami. Nah, jadi tugas kami ini dibantu sama pihak keluarga. Ini yang utama dulu, keluarga dulu ini. Nah, bagaimana dia bisa mengontrol anaknya, keluarganya, seperti itu. Jadi bukan keberhasilan kami kalau banyak ditangkap. Bagaimana bisa ada kesadaran bagi dari generasi bahwa inilah lewat pencegahan ini Pak. Sosialisasi dibantu dengan keluarga memberikan pemahaman bagaimana dampak dari narkoba seperti itu. Jadi selain penindakan, pencegahan yang kami lakukan seperti itu. Iya, tadi disebutkan baik Pak Kelabas maupun Dinda Suwandi bahwa yang lebih banyak saat ini yang mengkonsumsi narkoba itu adalah usia produktif. Bahkan ada yang anak sekolah, anak SMP sekalipun ada komandan. Nah, kira-kira dari perspektif kepolisian, ini motivasinya apa sih komandan sampai anak sekolah yang semestinya tidak tahu apa-apa soal itu kemudian ada rasa penasaran berani untuk mencoba komandan? Ya, jadi kalau di kalangan di bawah umur ini anak sekolah itu kadang pergaulan Pak awalnya. Pergaulan. Dia mengenal, kemudian isen membeli seperti itu. Jadi ada beberapa kami amankan anak sekolah. Dia menggunakan sintek dengan daftar G. Jadi ini yang main dia di sini nih. Kalau di kalangan sabu itu terlalu sedikit. Kalau di kalangan pelajar ya, nah, itu. Jadi itu barang yang tadi kelasnya masih di bawah dari sabu itu atau tetap ada narkotikanya. Oh, tetap ada narkotika. Cuman dia lebih mudah mendapatkan seperti itu.
Jadi ada berapa kami lakukan proses depersi di bawah umur ya, karena masih pelajar. Ini yang kami mengkoordinasikan nanti Dinas Pendidikan, bagaimana di sekolah-sekolah nanti kami memberikan edukasi pembelajaran terhadap pelajar-pelajar ini. Jadi ada konsep kami memang untuk melakukan pencerahan bahwa beginilah bahaya narkoba. Bahkan ada kemarin anak sekolah yang mau masuk perguruan tinggi itu tidak dites urin dulu. Nah, itu konsepnya nanti ke depan. Nah, kalau dia positif, itu agak diterima, Pak. Nah, itu. Jadi ini salah satu konsepnya supaya betul-betul menghindari. Nah, begitu. Jadi terputus sama masa depannya anak-anak kalau memang selalu mengonsumsi narkotika. Seperti itu. Tadi ada istilah diversi, Komandan. Mungkin bisa diperjelas lagi bahasa hukum mungkin itu, atau mungkin bahasa kepolisian. Jadi istilah diversi itu, Pak, di dalam proses narkotika itu dikenal dengan anak di bawah umur. Oh, begitu. Ya, jadi yang melakukan diversi ini itu dari Likmas. Dari Likmas, Bapas. Kemudian kita undang juga Dinas Sosial. Bagaimana meneliti anak ini dari privasinya, ya. Nah, nanti yang menentukan itu Likmas, Pak. Apakah ini layak untuk didiversi atau diproses, seperti itu. Jadi bukan semata-mata kita langsung dipulangkan, enggak. Jadi ada penelitian tersendiri oleh Likmas. Hasil Likmas inilah kita tindak lanjuti. Seperti itu. Jadi melibatkan Likmas, dari Bapas, dari Dinas Sosial, orang tua. Berarti ada pendekatan-pendekatan tertentu, Ya, Komandannya, betul. untuk anak-anak usia sekolah begitu Ya, kalau anak-anak memang ada pendekatan tertentu yang harus diberikan ke mereka. Karena dia masih di bawah umur, jadi apa ya, perlakuannya ke mereka juga tertentu seperti itu. Berarti maksudnya dikesampingkan ini proses hukumnya atau bagaimana? Bukan menyampingkan. Tetapi itulah proses bagi anak. Seperti itu. Dan itu diatur di undang-undang memang. Diatur, ada diatur. Baik, saya ke Pak Kalapas, Pak. Tadi ada yang menarik disampaikan oleh Dinda Suwandi bahwa di tempat lain, dan saya yakin di Bulukumba tidak, bahwa kadang ada bandar yang sebenarnya sudah di dalam mendekam, itu kemudian justru masih bisa mengendalikan peredaran narkoba di luar. Nah, kalau di Lapas Bulukumba mungkin bisa diklarifikasi soal itu, Pak. Baik, saya kurang lebih 3 bulan di sini. Mungkin adinda saya Pak Suwandi bisa cari informasi di luar. Kira-kira kondisi Lapas Bulukumba sekarang seperti apa? Apakah masih bisa mendapatkan barang itu di dalam atau sudah tidak bisa? Yang jelasnya Pak Suwandi, saya menjawab di sini, saya komitmen bahwa semua pengendali narkoba yang ada di sini, kalau pernah terlibat, kita pindahkan. Iya, jadi saya keras, Pak, terkait masalah narkoba, tidak ada toleransi. Termasuk anggota saya kemarin pertemuan pertama dengan saya, saya bilang kalau misalnya Anda memfasilitasi kemudian terlibat dan lain sebagainya, terutama masalah narkoba dan HP, selesai. Nah, kami Pak, tadi Pak Kasa juga menyampaikan di luar, kita itu di atas Pak sudah sepakat semua terhadap narkoba, bahwa kita memang komitmen untuk memberantasnya. Iya, jadi saya ulangi lagi, Dinda, mungkin kita memang sering mendapatkan di media bahwa di tempat lain, di tempat ini ada lagi pengungkapan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di Bulukumba sini, mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Polres Bulukumba, terutama Pak Kasat, kemudian teman-teman di luar sana bisa membantu kami. Kalau misalnya ada indikasi, kasih informasi ke saya. Tidak ada toleransi Pak bagi kami. Kemudian di dalam juga Pak Kasat sering saya undang Pak untuk rahasia secara tiba-tiba dan juga melaksanakan tes urin. Tujuannya adalah kami ingin memastikan bahwa Lapas Bulukumba ini tidak ada lagi barang begitu di dalam. Nah, sejauh ini kalau proses rahasia dilakukan kerjasama dengan Polres, Kasat Narkoba seperti itu Pak, ada yang pernah ditemukan atau sejauh ini masih nol, masih nihil begitu? Kalau di sini saya 3 bulan ini alhamdulillah Pak. Minggu kemarin saya tes urin lagi, acak, alhamdulillah negatif. Karena memang saya berusaha jangan sampai di dalam masih ada yang bermain begitu. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya negatif.
kurang lebih 20 orang kami tes urin secara acak. Nah, kemudian tadi Pak Suwandi juga seperti kalau saya tangkap bahasanya, berharapnya itu perlakuan di dalam kalau bisa dikembalikan lagi seperti dulu. Iya, jadi terkadang juga saya Pak Suwandi berpikirnya seperti itu. Kalau dulu itu Pak yang diterima jadi pegawai pemasyarakatan itu memang yang kumisnya tebal, kuat memukul. Itu dulu kami kan dulu sistem pembalasan ya Pak. Tapi sekarang sudah sangat berbeda kondisinya Pak. Kita saja di dalam tempele mungkin 1 kali, kalau di kebaratan pegawai lapasnya bisa saja ganti masuk sel. Jadi kondisinya sudah sangat berbeda. Jadi kami di sana kalau ada melanggar, ada namanya sel, kita kasih masuk jadi tutupan sunyi sekian lama, dan kemudian kalau misalnya bisa tidak dapat remisi, itu saja kita anunya Pak. Tidak bisa lagi ada perlakuan lebih-lebih sampai memukul dan lain sebagainya. Tidak bisa Pak. Itu mungkin dulu Pak ya. Kalau dulu memang sistem pembalasan, Pak. Dan memang dulu kalau kita mau jerahkan itu ya seperti itu harus diterapkan. Nah, tapi kondisi sekarang sudah sangat terbalik. Sekarang sudah berubah Pak. Sangat. Tetapi apa mungkin ada metode tertentu, ada pola-pola tertentu yang mungkin tidak sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, tetapi pada ujungnya akan kembali muncul bahwa ternyata penjara itu menjadi momok menakutkan. Kira-kira ada metode tertentu? Tetap sekarang ada Pak. Di kami itu kalau misalnya melakukan pelanggaran, pelanggaran itu kan bertingkat Pak. Kalau misalnya pelanggaran menggunakan HP ilegal di dalam atau narkoba, itu sanksinya berat Pak. Pertama, selama di dalam itu hak-haknya itu dicabut. Tidak bisa mendapatkan remisi, kemudian tidak mendapatkan integrasi. Nah, kemudian yang kedua di tutupan sunyi Pak. Kalau tutupan sunyi itu menderita sebenarnya itu Pak. Karena di dalam jangka waktu tertentu tidak bisa dikunjungi. Iya Pak, itu menderita sebenarnya secara batin. Nah, jadi tidak perlu dipukul. Cuma ya kalau misalnya karakternya sudah biasa masuk seperti Pak Kasat bilang tadi, ada lagi yang ditangkap ini sudah 3 kali masuk di dalam kan. Tapi kalau misalnya kami di lapas itu keras Pak. Hak-haknya tidak dikasih kalau misalnya memenuhi itu pelanggaran HP sama narkoba. Kemudian di sel itu Pak, itu lama itu Pak di sana. Dan itu menderita Pak. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tetap ada perlakuan yang buat orang ada Pak. Agak ngeri begitu Pak ya. Jadi seperti itu. Nah itu tadi yang disampaikan bahwa mungkin bisa dipastikan kalau di dalam lapas bandarnya sudah tidak ada lah, itu sudah tidak bisa lagi berbuat. Tetapi bagaimana misalnya, apakah sejauh ini ada indikasi, ada upaya-upaya dari pengunjung misalnya keluarga dari luar yang mencoba bawa masuk, ada yang seperti itu Pak ya? Jadi yang seperti itu Pak sering. Biasa bawakan HP lewat pengunjung, kemudian narkoba lewat keluarganya. Nah, tapi kami pastikan bahwa di lapas Bulukumba ini masuk di dalam itu Pak sangat ketat. Jadi barang yang masuk harus berulang-ulang kita periksa, geledah, termasuk pembesuknya itu. Nah, jadi kalau misalnya ada barang narkoba dapat, pasti kami lapor ke Pak Kasat. Tidak selesai di sana Pak. Iya. Berarti pengunjung yang kedapatan ini tetap diproses. Harus diproses Pak. Harus. Tidak bisa didiamkan di sana Pak. Harus diproses. Termasuk warga binaan kalau misalnya didapat ada barang seperti itu di dalam, ya kita lapor ke Pak Kasat. Tidak boleh didiamkan. Tidak boleh. Nah kalau pegawai lapas yang coba main-main, ada indikasi seperti itu Pak? Jadi di kami itu Pak, di pemasyarakatan, setiap tahun itu Pak banyak pegawai yang dipecat gara-gara soal ini Pak. Banyak Pak. Banyak. Kalau misalnya sudah memfasilitasi barang masuk di dalam, atau misalnya ada pengungkapan dan ternyata dia punya jaringan. Misalnya rekeningnya dipakai, kemudian dia bawa, sudah Pak, selesai. Selesai. Jadi saya sampaikan bahwa setiap tahun itu di pemasyarakatan itu Pak banyak yang dipecat gara-gara kasus ini. Termasuk di Bulukumba? Kalau di Kumba belum ada. Oh belum ada. Oh ada 1 orang Pak. Ada 1 orang. Ada. Sekarang sudah ingkrah, ada di Bantaeng. Tapi kejadiannya itu sebelum saya di sini Pak. Iya. Ada. Jadi saya sudah sampaikan rekan-rekan di Lapas Bulukumba, itu kan cermin besar Pak. Nah, kita mau masuk pegawai susah Pak. Nah, sekarang jadi pegawai jangan coba-coba. Nah, sudah dipidana, dipecat lagi. Iya. Jadi tidak ada toleransi Pak.
Ya tadi juga disebutkan, kita sempat bicara di luar Pak sebelum masuk ke sini bahwa di mana-mana lapas itu terjadi over capacity Pak ya. Nah ini kan kasus kejahatan ini semakin banyak Komandan, ada narkoba lah dan kasus kriminal lainnya. Nah untuk mengantisipasi atau paling tidak mengurangi supaya tidak over capacity, apa yang mesti dilakukan sebenarnya Pak? Jadi kalau saya itu Pak gampang saja. Iya. Sekarang hampir lapas dan rutan itu termasuk Bulukumba over kapasitasnya kan narkoba Pak. Iya. Kalau misalnya nanti narkobanya sudah kurang dari luar, otomatis kan tidak operasi lagi di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita semua seperti Pak Kasat sampaikan bahwa Pak Kasat tidak boleh kerja sendiri, tidak bisa, tidak mampu kerja sendiri. Kita harus bantu Pak. Tujuannya adalah bagaimana kita supaya Bulukumba ini yang terjerat dengan kasus-kasus seperti itu berkurang Pak. Kalau kurang pelanggaran narkoba Pak, lapas Bulukumba tidak over kapasitas Pak. Tapi kan ini jadi anomali Pak. Semakin banyak diungkap oleh Pak Kasat narkoba, semakin banyak masuk di penjara ini. Nah inilah menjadi tugas kita semuanya. Kalau saya kan seperti adik Suwandi tadi bilang, ya saya kan cuma menyiapkan tempat. Saya ulangi lagi, Din. Saya pinjam bahasanya. Tapi yang jelasnya bukan cuma siapkan tempat, Dinda, di sana juga ada pembinaan dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang itu lagi tren juga Pak Kasat, banyak itu digunakan Pak anak-anak sekolah. Kenapa? Itu tadi anak sekolah kan, anak di bawah umur Pak, pidananya rendah Pak. Kalau narkoba. Bandar-bandar besar itu Pak, di tempat lain itu banyak menggunakan itu. Karena ya pertama ada bisa diversi, kemudian kalau lanjut ke pengadilan Pak, hukumannya kan tapi yang jelas di kami mudah-mudahan ke depan pelaku terhadap kejahatan narkoba berkurang, insya Allah lapas rutan Pak tidak over kapasitas. Di sini coba saya sampaikan tadi, dari jumlah penghuni 468 yang kasus narkoba 290 orang, jadi 62%. Dan saya yakin ke depan itu masih makin bertambah karena tadi Pak Kasat, apalagi semakin gencar Pak Kasat narkoba. Hampir setiap malam ada yang ditangkap. Tapi kalau saya berharapnya ya mudah-mudahan ke depan kita semua punya komitmen yang sama, jangan pernah memberikan ruang dan tempat bagi pelaku kejahatan narkoba Pak. Nah itu dari jumlah 200 sampai yang saat ini ada di lapas, itu domisilinya itu dari mana? Apakah mayoritas Bulukumba atau sepenuhnya dari Bulukumba, Pak? Iya, kebanyakan dari Bulukumba, tapi ada juga dari luar, Pak. Tapi memang kebanyakan dari Bulukumba. Yang dari luar juga ada. Karena kalau misalnya biasa melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, dari Bulukumba dikirim ke tempat lain juga mengirim ke sini. Ya, seperti itu. Tujuannya supaya kita ya penjarahan lah. Karena kita tidak bisa memukul lagi, Pak. Jadi caranya ya seperti itu, dikirim jauh-jauh kemudian dicabut haknya. Jadi kalau misalnya hukumannya 5 tahun ya 5 tahun murin di jalan. Kalau dia melanggar. Ya, baik Pak. Saya ke Ibu ini. Ibu, ini ada hal yang menarik nih. Saya banyak di-mention, Ibu. Saya banyak di DM oleh yang sempat melihat Bulukumba TV ini. Itu terkait dengan distribusi dan penyebaran narkoba ini. Kemarin Ibu, dan ini menjadi tempat untuk mengklarifikasi kembali Ibu ya. Ada di Kecamatan Kajang dan di mana kemarin Ibu? Tanete Ibu ya. Mungkin bisa kembali diperjelas itu. Terima kasih. Saya di Malaysia itu 28 tahun tinggal. Saya mandor kelapa sawit di sana. Jadi pergerakan teman-teman saya tahu. Dan memang itu sikap daripada kerja-kerja kepolisian memang hebat. Karena di Tawo lepas, tapi nunukan kena tangkap. Jadi kepolisian berapa memang. Jadi kita sebagai warga Indonesia di sana, sungguh kita selalu beri edukasi. Karena mindsetnya ini orang yang kita mau rubah. Karena katanya kalau memakai ini barang, yang tadinya loyo jadi kuat. Yang tadinya otaknya tidak cerdas, jadi cerdas. Jadi marilah teman-teman semua. Narkoba itu bukan bisa memberi energi, bukan memberi kepintaran, no. Yang memberi energi itu dan kepintaran adalah makanan bergizi dan pergaulan yang baik.
Dan artinya pergerakan-pergerakan itu kemarin ada intelijen kami ya, teman-teman kami yang ngomong ini bandarnya sudah meninggal. Dia titip barang itu 6 bal untuk disebarkan di Bulukumba. Jadi makanya kemarin saya tertidur, baru saya terbangun. Rupanya ini orang sudah mau menghancurkan generasi bangsa ini. Apalagi namanya Bulukumba. Saya terpanggil dan saya tidak takut dengan orang-orang mereka itu. Mereka saya mau senang di atas hidupnya sendiri dan meracuni generasi bangsa. Tolonglah, tinggalkan ini. Dunia akan ditinggalkan. Ini panah dan tidak akan dibawa mati. Dan bertobatlah sebelum terlambat. Itu saja pesan saya dari teman-teman yang ini yang memakai, yang menjadi bandar di sana. Tolong berhentilah mencari nafkah di barang haram ini. Mungkin saya sudah baca juga komen-komen yang teman-teman di sana, dia bilang saya ini juga bandar, saya juga ini intelijen. Oh mungkin itu kuasa dari Allah lah. Saya tergerak hatinya untuk membantu kepolisian, pemerintah dari memberantas penyalahgunaan narkoba. Karena saya ini seorang ibu, melahirkan anak. Dan saya tidak mau anak saya atau anak-anak mereka, teman-teman saya menjadi, yang kita melahirkan ini mau menjadi seorang pemimpin. Bukan jadi seorang pecundang yang menghabisi generasinya sendiri. Jadi apa yang ditekankan Pak Kasat Narkoba Kepolisian itu kita mau membantu dari segi edukasi dan sosialisasi, dan jalur untuk kami menangkap itu tidak ada wewenang kami. Tidak ada kewenangan. Iya, cuma kami ingin membantu Pak Kasat ini, Pak Kapolres dari segi edukasi dan sosialisasinya, Pak. Paling tidak kalau ada informasi didapat itu kemudian diteruskan ke Pak Kasat Narkoba. Siap. Ibu, ya? Iya, siap. Mungkin sejauh ini data-data Ibu ya, saya meyakini bahwa benar adanya apa yang Ibu sampaikan, Ibu ya. Termasuk misalnya bandar yang pemasok-masuk di sini, Ibu ya. Atau masuk bisa jadi ada yang dari luar kabupaten, bahkan dari luar negeri. Tetapi sebelum saya ke Dinda Suwandi, saya ke Pak Kasat dulu, Pak. Pak Kasat, menurut analisa atau mungkin pengamatan Pak Kasat atau mungkin identifikasi sejauh ini, kalau bandar narkoba yang ada di Bulukumba itu murni orang Bulukumba atau orang luar yang masuk ke Bulukumba, Komandan? Jadi kalau pengamatan kami bahwa rata-rata yang diindikasi bandar narkotika itu orang Bulukumba. Ya. Jadi itulah kami sampaikan kemarin, betul dibilang Ibu bahwa berhentilah. Jadi saya sebenarnya apa ya, sudah berapa kali ini mengejar, tapi selalu lolos terus. Ya. Jadi dengan cara apapun saya gunakan, ya mereka licik juga. Jadi kadang dia membaca pergerakan kita, seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan hanya mungkin persoalan waktu, mungkin tidak lama lagi kita amankan. Berarti sejauh ini masih gentayangan di luar, komandannya? Ya. Tapi yang jelasnya kalau ada kita sudah TO-kan begitu, mereka sudah tidak tenang, Pak. Bahwa sampai kapanpun kalau terlalu melakukan begitu, itu akan menjadi target bagi kami. Seperti itu. Atau jangan-jangan ada internal orang dalam yang justru memberikan informasi keluar, Komandan? Nah, kalau itu saya tidak bisa sampaikan ya. Ya. Seperti itu. Tapi yang jelasnya kami dari pihak kepolisian, Sat Narkoba selalu menyampaikan pimpinan kami, Pak Kapolres, bahwa terkait dengan narkotika berantas. Karena itu sudah komitmen dari pusat, Bapak Kapolri, nawacitanya Pak Presiden sampai ke jajaran. Jadi kita selaku pelaksana pemberantasan, itulah kami berkomitmen bahwa narkoba di Bulukumba mungkin saya tidak bisa hilangkan, Pak, tapi mengurangi, ya itulah itu yang kami putus mata rantai mereka supaya jangan sampai merusak generasi-generasi muda. Inilah harapan kami sebenarnya ini, menjaga mereka supaya jangan terpapar dengan narkotika. Seperti itu. Tapi ada juga ini, Komandan, di beberapa tempat, di beberapa Polres Malang itu justru anggota juga ikut bermain, Komandan. Nah, bagaimana kalau Komandan menyikapi ada oknum-oknum yang seperti ini, Komandan? Ya itu mungkin biasa terjadi ya. Tergantung mungkin
bagaimana mereka ini terkontaminasi. Iya. Itu kadang pengaruh pergaulan juga sebenarnya. Tapi kami di Polres ini bagaimana saya menyampaikan di ini jangan ada yang terpapar. Karena kita malu, konsekuensinya juga pemecatan, Pak. Seperti itu. Jadi kalau ada anggota yang terbukti diproses, itu bisa dipecat. Seperti ini disayangkan kan, seperti itu apa yang Pak Kalapas tadi bahwa susahnya masuk pegawai, tapi ujungnya diproses seperti itu. Iya. Baik, saya ke Dinda Suwandi. Ya, Dinda. Sejauh ini kan yang kita lihat kalau ada kasus narkoba itu pendekatannya biasanya pendekatan hukum, Dinda. Nah, kalau menurut Dinda sebagai pemerhati sosial masyarakat, Dinda, apakah ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa dilakukan selain pendekatan hukum yang bisa meminimalisir terjadinya peredaran narkoba? Silakan. Ya, ini menarik sekali. Kalau misalnya saya ditanya soal apakah ada variabel yang bisa dilakukan selain proses hukum dalam penyalahgunaan narkoba, maka yang mau saya jabarkan ini satu. Lagi-lagi saya mau mengingatkan bahwa narkoba ini dijadikan musuh bersama. Memberantas narkoba bukan hanya tugas kepolisian, bukan hanya tugas generasi muda ataupun tugas dari Kalapas dan seterusnya, tetapi tugas bersama untuk mau memberantas narkoba. Ketika misalnya saya diperhadapkan dengan pertanyaan itu, adakah variabel yang bisa dilakukan selain proses hukum? Saya menjawab tidak ada, Kak. Satu-satunya cara adalah hukum. Soal sosialisasi, saya mulai 2010 masih terlibat dalam konsesi di organisasi kepemudaan. Saya masuk di HMI. Hampir setiap momentum saya lakukan sosialisasi bersama dengan teman-teman, bahkan Kasat Narkoba bekerja sama dengan baik lakukan sosialisasi. Tapi itu tidak menjamin. Nah, ketika misalnya kita mau memberantas soal narkoba, satu dulu yang harus dipikirkan, apakah kita mau memberantas mulai dari atas atau tengahnya saja? Apakah kita bandarnya atau penggunanya? Kalau misalnya bandarnya, kan biasanya ini bandar besar akan melahirkan bandar-bandar kecil. Nah, rata-rata yang biasanya yang ditangkap ini adalah bandar-bandar yang berada di garis tengah ini. Level bawah lah. Level bawah. Nah, level bawah ini kondisinya begini. Ketika dia jadi bandar misalnya, bukan saya menyebutnya bandar, tapi dia penghubung. Ataupun misalnya dia adalah bukan, kalau kurir agak di bawah lagi. Dia ini misalnya kondisinya begini. Kenapa dia lakukan hal itu? Tuntutan hidup. Terkadang ketika krisis ekonomi melanda keluarga, sederhana, apapun dia bisa lakukan, menghalalkan segala cara untuk menutupi biaya hidup. Bahasa kasarnya begini, guys. Kalau misalnya kita di Sulawesi ini, daripada misalnya kita mati kelaparan, mending kita mati karena baku tikam. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa ada biasa misalnya orang sudah melakukan peredaran narkoba ini, dianggap bahwa dia adalah bandar, tangkap, keluar lagi ditangkap, keluar lagi ditangkap, karena kondisi itu. Berarti lebih pada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Nah, kalau misalnya saya mau berantas sederhana, mulai dari atasnya dulu. Cuma kan butuh komitmen. Komitmennya ini kepada semua, mulai dari misalnya Kasat Narkoba, penyidiknya, sampai ke bawah, sampai misalnya Opsnal yang turun ke lapangan, pemerintah desa dan seterusnya. Ini yang harus komitmen. Komitmennya adalah melahirkan integritas. Taruhlah misalnya ketika integritas tertanam pada diri kita, mulai dari kita semua yang berduduk yang 5 orang ini tertanam integritas dan sepakat untuk mau memberantas narkoba, saya yakin dan percaya mata rantai itu akan habis. Nah, sejauh ini Dinda, dari hasil pengamatan seorang Dinda Suwandi bagaimana? Kalau saya menganalisa, saya ini bukan pertama kalinya komunikasi dengan misalnya Pak Kasat, mulai dari generasi dari dulu ini sampai misalnya pergantian komposisi di kepolisian, saya selalu intens komunikasi. Nah, kalau misalnya saya mau ditanya soal integritas secara kelembagaan, saya menganggap masih ada integritas dari kepolisian untuk memberantas narkoba. Itu secara kelembagaan. Tetapi kalau misalnya saya mau kaji secara mendalam, ada oknum. Ada oknum, entahkah misalnya dia dari jajaran ataukah dari luar dan seterusnya. Karena bahasa sederhananya begini, Kak, tidak ada hari ini
bandar narkoba yang berani main di Kabupaten Bulukumba tanpa ada tanda kutip oknum. Ini yang terjadi di lapangan. Saya kan begini, saya menyampaikan sesuatu ketika misalnya saya berlebar seorang pemuda, tentu by data. Tidak mungkin misalnya saya mau bahasakan sesuatu secara gamblang tanpa ada data, karena saya berprinsip bahwa seorang public figure itu dia harus punya metode rasional, kognitif rasional, dia sifatnya ilmiah. Ilmiah ini data harus jelas. Sama halnya dengan beberapa minggu terakhir, Ibu. Beberapa minggu terakhir sempat disampaikan bahwa Kajam misalnya salah satu peredaran narkoba terbesar di wilayah Kabupaten Bulukumba. Saya kan sederhananya begini, saya tidak mau hadir untuk mau menghakimi apakah betul atau tidak, hanya tidak. Saya hanya mensupport ketika misalnya itu yang terjadi, maka apa yang langkah yang kemudian kita harus tempuh untuk memberantas peredaran narkoba di Kecamatan Kajang. Ternyata kalau saya analisa pengungkapan kasus kan berbanding lurus dengan beredarnya banyak narkoba. Di wilayah Ujung Bulu itu 28 pengungkapan kasus mulai dari Januari. Kalau di Kajang hanya 4. Bukan di situ diskusinya. Saya hanya menyampaikan kepada apalagi ibu ini misalnya dia ketua GAN, tentu Anda tidak seperti saya, levelnya ibu ini lebih di atas karena kondisinya ada yang tertanam bahwa kita ini berbeda dengan lain. Termasuk misalnya ini data besar ini. Penyampaiannya ibu tadi ini agak menarik ya Kak. Saya vulgar ketika misalnya menyampaikan sesuatu. Penyampaiannya ada 6 bal yang mau beredar di Kabupaten Bulukumba. Ini menarik Kak. Kalau misalnya kita mau analisa ini, penyampaiannya ibu ada 6 bal, ini akan menarik ini. 6 bal bukan barang sedikit Kak. Pihak Kasat Narkoba juga ketika mendengar kalimat itu, pasti dalam hatinya ini akan diproses, akan dicari nih siapa pelaku dari ini. Walaupun misalnya saya berpikirnya jernih saja, sampai hari ini saya masih percaya dengan kepolisian. Iya betul. Saya masih percaya, saya masih yakin bahwa dia punya niat untuk mau mengungkap dan memutus mata rantai yang ada di Kabupaten Bulukumba tentang peredaran narkoba. Selebihnya ketika misalnya ada riak ataupun ada polemik di luar sana, atau ada pun wacana yang terbangun yang sifatnya tidak rasional, biarkanlah itu yang menjadi bahan diskusi teman-teman. Kalau saya secara pribadi bahwa mata rantai kejahatan ini harus diputus, integritas yang diperlukan. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya, baik, kita masuk di season akhir diskusi kita masuk di sisi closing statement ini. Ya, tadi sebenarnya Pak Kalapas ini sudah harus ke Makassar, Pak ya. Ada agenda tetapi merasa lebih penting di sini hadir. Termasuk misalnya Pak Kasat Narkoba menyampaikan bahwa ada agendanya sebenarnya mau ke tempat lain. Jadi kita masuk di akhir diskusi kita. Saya mulai dari Ibu. Termasuk mungkin Ibu ada informasi didapat ada 6 bal Ibu ya. Nanti mungkin lebih jauh akan dikomunikasikan ke Pak Kasat mungkin. Karena itu tahun lalu, tahun 2 tahun yang lalu. Saya juga kaget tuh, bahaya nih. Makanya itu jadi PR kita. Karena kan 2 tahun yang lalu dia sampaikan itu. Jadi saya melihat kondisi dari kerja kerasnya Pak Kasat Narkoba ini, betul. Artinya semua yang importer masuk dan dia menangkap semua pelaku-pelakunya, alhamdulillah. Jadi kewaspadaan kita memang harus siaga 24 jam. Dan kita sangat berterima kasih kerja-kerja kerasnya Pak Kapolres, Pak Kasat, khususnya Pak Kasat Narkoba, sehat selalu Komandan, dan sikap semua yang namanya bandar dan yang penikmat. Tidak ada ampun untuk mereka, karena manusia, kalian tidak bisa menjadi manusia kalau sudah menikmati namanya narkoba. Begitu. Ya, baik Ibu. Saya ke Pak Kasat. Mungkin ada yang perlu disampaikan ini sekaligus menjadi warning bagi pengedar, bagi bandar maupun penikmat narkoba ini, Komandan, bahwa harus hati-hati ketika sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh Kasat Narkoba ini. Baik, terima kasih banyak Pak, bahwa diskusi ini sangat menarik ya. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan bahwa khususnya pengguna dulu, bahwa pengguna itu ketika melakukan hal seperti itu dia kontrak dengan kematian sebenarnya. Jadi saya minta dari pihak keluarga tetap mengawasi anak-anaknya, keluarganya, dan dikasih pemahaman bahwa dampak daripada narkoba itu bisa menghancurkan semuanya, ekonomi keluarga, semuanya.
Kemudian kurir dengan bandar, saya minta juga kalaupun masih mau lakukan, saya akan buru sampai dimanapun. Dan itu memang target kami, komitmen kami. Karena inilah yang sebenarnya yang meracuni di bawahnya ini, seperti itu. Dan saya minta juga semua elemen pemerintah, masyarakat, pemuda, tokoh-tokoh agama, masyarakat, mari kita sama-sama memerangi peredaran narkotika di Kabupaten Bulukumba. Bantulah kami, baik itu informasi maupun yang lainnya. Karena kami terus terang menginginkan informasi-informasi ketika ada terjadi peredaran narkotika. Dan alhamdulillah selama ini saya selalu mengedepankan bahwa jangan pernah berhenti melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkotika. Saya rasa dari saya itu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih intens lagi, lebih sukses memberantas narkotika. Baik, terima kasih. Kemudian saya ke Pak Kalapas. Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan, termasuk misalnya untuk yang selalu main-main, mau coba-coba untuk kedua kalinya sampai ketiga kalinya di lapas masuk ini, Komandan. Bagaimana menciptakan bahwa lapas itu sesuatu hal yang orang akan tidak mau lagi untuk kedua kalinya sebenarnya, Komandan. Silakan Pak Kalapas. Baik, sebelumnya saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih Pak, karena kami telah diundang untuk hadir di sini. Betul ada kegiatan saya di Makassar, tapi karena ini menyangkut masalah institusi, saya harus hadir Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta kepada semuanya, marilah kita jangan pernah memberikan ruang dan tempat bagi pelaku kejahatan narkoba. Khusus untuk di dalam, saya komitmen Pak. Kalau dia melanggar terkait masalah narkoba, pasti saya kasih sanksi berat. Dan tetap saya akan kasusnya saya lanjutkan. Jadi itu Pak. Kalau misalnya dari luar mau masuk di sana, saya tidak bisa lagi bicara. Karena Pak saya tangkap, pasti akan dikirim ke sana. Tapi kalau sudah masuk di dalam, kemudian bermain-main di dalam, sanksinya akan berat Pak. Jadi saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalapas. Saya ke Dinda Suwandi. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, Dinda, khususnya yang tadi yang rentang soal ekonominya, Dinda, supaya tidak terjebak pada narkoba ini? Karena kan tadi disebutkan bahwa narkoba ini menjadi pusat dari segala tindakan-tindakan kriminal lainnya, Dinda. Silakan Dinda. Ya, baik. Ketika misalnya itu yang menjadi pernyataan, Kak, saya hanya mau menyampaikan begini. Outlook ekonomi Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, sampai di makanan bergizi gratis. Ini adalah salah satu solusi pemerintah untuk memperbaiki tatanan ekonomi yang ada di masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi saya hanya berharap bahwa masalah yang muncul di tindak pidana narkoba ini salah satunya adalah persoalan ekonomi. Langkah yang harus ditempuh adalah sebagai pemuda, kita harus pikirkan bersama, mulai dari pemuda, kepolisian sampai pemerintah desa, menyiapkan lapangan kerja terhadap para pelaku narkoba. Yang kedua, generasi muda yang usia di bawah, yang usia produktif hari ini, yang terjerumus dengan narkoba, ini menjadi cambuk besar buat kita semua. Yang harusnya kegiatan positif lebih cenderung dilakukan dibanding tindakan seperti ini. Tapi karena minim kapasitas, minim pemahaman, sehingga pada akhirnya dia terjun ke hal-hal seperti itu, berdampak pada dirinya, berdampak pada keluarganya, sampai merugikan orang lain ketika dia mengajak dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan adalah pemahaman tentang kondisi yang ada maupun bahaya dalam penggunaan narkoba, efek sosialnya yang kemudian yang harus didiskusikan. Bukan lagi berbicara apa itu narkoba, apa itu bahaya narkoba, tidak di situ. Tetapi dampak daripada penggunaan narkoba itu sendiri itu terjadi dan memunculkan kondisi sosial yang berdampak pada kita semua, termasuk generasi X hari ini. Itu yang perlu saya sampaikan, Kak. Selebihnya, kalaupun misalnya
saya sebenarnya masih butuh waktu, Kak. Ya, silakan. Masih butuh waktu, misalnya ketika misalnya di kemudian hari ada yang mau membedah tentang kasus misalnya narkoba atau apapun itu, dan kita bisa 1 jam duduk bersama misalnya, itu lebih menarik, Kak. Iya. Ini kan kita ada ruang tersendiri nanti ya. Betul, Kak. Karena Pak Kasat masih ada kesempatan, ada niat untuk kembali bergabung. betul, Kak. Karena ini kan saya hanya berpikir kalau misalnya ini terbatas sekali waktu, belum saya masuk misalnya mengantar misalnya Pak Kalapas tentang wacana yang ada kasus yang kemudian saya mau sampaikan, tetapi karena ruangnya terbatas saya tidak sampaikan. Termasuk misalnya di Pak Kasat Narkoba ada hal yang mau saya sampaikan, mungkin ketika misalnya ini yang saya sampaikan agak menarik, cuma kan terbatas oleh waktu, yang pada kesimpulannya dia ini tentang persoalan narkoba. Apalagi beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu hadir BNN di Kabupaten Bulukumba dan menangkap di salah satu daerah. Ini yang cukup menarik ketika misalnya kita kupas sampai mendalam. Hanya sebatas saya sampaikan tadi, dia hanya sebatas berada pada level mungkin ya kaki-kaki lah, belum sampai di kepala. Ketika di kepala ini cukup menarik yang mau saya sampaikan. Selebihnya saya hanya mau mengingatkan kepada seluruh generasi muda bahwa untuk mewujudkan keinginan kita menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, berkualitas dan berkarakter, satu, hindari narkoba. Ketika itu dilakukan, maka yakin dan percaya semua keinginan para pemikir yang ada di Indonesia itu akan terwujud ketika tertanam dalam diri kita bahwa narkoba ini membahayakan dan merugikan kita semua, keluarga dan seterusnya, dan akan melahirkan generasi yang produktif, mandiri, dan punya karakter tersendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Kak. Terima kasih, Dinda. Memang kalau berbicara soal narkoba tidak cukup kalau waktu yang kita siapkan ini. Nanti kita akan buat berseri lagi, Dinda ya. Betul, Kak. Tapi saya berharap komitmen bapak-bapak ini dan ibu ini untuk hadir kembali mendiskusikan itu, Pak ya, Ibu ya. Baik, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Guys, perang melawan narkoba tidak akan dimenangkan hanya dengan penangkapan, hukuman, atau kampanye sesaat. Kemenangan itu hanya akan terwujud ketika keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, aparat hukum, dan seluruh elemen bersatu menjaga generasi kita. Sekali lagi, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir di tempat ini mendiskusikan hal yang menjadi ancaman yang cukup besar bagi generasi muda kita. Dan guys, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, karena masa depan Bulukumba adalah tanggung jawab kita bersama. Dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan di-share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya, sekali lagi terima kasih bapak-bapak, ibu untuk hadir di tempat ini, luar biasa. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita akhiri cukup sampai di sini. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.